Assalamualaikum, sugeng rawuh, selamat datang, salam rahayu. Apa kabar? Matur sembah nuwun jenengan sudah kembali lagi dengan channel Ning Kene Wae. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning di channel Ning Kene Wae. Untuk energi bulan November, kita lanjutkan kembali untuk pembacaan Anda yang kelahirannya untuk hari Rabu. Di video ini khusus untuk pembacaan Anda yang kelahirannya di hari Rabu. Monggo merapat. Untuk yang Rabu merapat dan pasarannya apa Mbak Ning? Ini akan kita baca masing-masing nanti nggih. Adalah untuk yang pasarannya Pon, lalu juga untuk yang pasarannya Wage, lalu juga untuk yang pasarannya Kliwon, Legi, dan Paing. Monggo merapat semuanya di channel ini. Kesempatan Mbak Ning membacakan ini ya untuk satu kali saja, karena ini pembacaannya bersifat umum, energi jutaan orang. Mbak Ning harapkan jenengan sudah pada paham kalau di weton untuk channel Ning Kene Wae ini murni pembacaan kartu, jadi bukan ilmu titen, ini bukan primbon Jawa. Jadi meskipun jenengan ini wetonnya sama, disebutkan sama Mbak Ning, belum tentu ini energi Anda. Makanya itu manfaat dari pembacaan pribadi berbayar. Kalau pembacaan pribadi berbayar itu nanti jenengan tinggal WA saja ke adminnya Mbak Ning, itu asistennya Mbak Ning. Jenengan tinggal sebutkan saja untuk namanya, kemudian ada tanggal lahirnya, ada wetonnya. Nah itu baru nanti itu adalah energi Anda. Tentunya pembacaan untuk pribadi itu berbayar, ada paket-paket yang bisa Anda pilih. Monggo sekarang kita mulai untuk Anda yang kelahirannya hari Rabu. Hari Rabu. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Kita coba sekarang ya dengan 3 kartu. Bulan November seperti apa penggambarannya? Di sini ada kartu 4 hati. Ada kartu 6 sekup, 9 wajik. Ini penggambaran kartu yang cukup bagus. Kalau dari sisi kehidupan secara umum, Mbak Ning melihat ada kesuksesan. Banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk Anda kelahiran Rabu Pon di bulan November. Kesuksesan, target. Kalau jenengan ini punya target tertentu yang sudah beberapa waktu jenengan harapkan bisa tercapai, ada di periode November ini kesempatannya untuk bisa mencapai kesuksesan. Cik, secara umum banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka, banyak peluang-peluang yang datang dan ditawarkan pada Anda. Tinggal nanti Anda milih yang mana saja, begitu. Kalau soal keuangan Rabu Pon, Mbak Ning merasakan ini ada semacam kebebasan secara finansial. Ekonomi cukup bagus karena mungkin ada pencapaian target, ada sebuah penghargaan, ada juga bonus mungkin yang cair, atau mungkin hasil panen yang melimpah, ini juga bisa. Sehingga Rabu Pon bisa menikmati kehidupan di bulan November dengan penuh berkecukupan. Ini untuk kehidupan secara umum, di pekerjaannya, ataupun juga di ekonominya. Silakan jenengan ambil yang baik-baiknya, yang positifnya saja, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak akan spesifik kalau misalnya ini pembacaan umum, jadi bukan energi Anda saja. Beralih ke Rabu Wage. Rabu Wage jenengan punya 3 wajik, lalu juga ada Raja Hati dan Raja Keriting. Yang Mbak Ning rasakan untuk para Wage kelahiran Rabu di bulan November, sesuatu yang sedang Anda rintis ini masih membutuhkan kesabaran. Kalau jenengan membangun usaha sendiri atau punya bisnis sendiri yang sedang dijalani,
Tentu jenengan ingin sebuah pembuktian, tentu jenengan ingin bisa berkembang. Tetapi sepertinya jenengan mesti siapkan strategi yang jitu kalau memang ingin usaha atau pekerjaan atau bahkan hal-hal yang sedang Anda jalani itu bisa menghasilkan. Karena dengan adanya Raja Keriting ini adalah tentang strategi. Ini adalah energi seseorang yang dewasa, yang secara pemikiran, secara mindset itu cukup cerdas, punya ide-ide untuk bisa mengembangkan sesuatu ke depan. Nah, kalau jenengan bisa menjadi orang ini, maka ini akan bisa diwujudkan. Usaha Anda bisa bagus, bisa tentram, bisa ada di zona nyaman, bisa membuktikan kepada orang lain bahwa Anda cukup berhasil di usaha atau bidang yang sedang Anda jalani. Kalau soal keuangan bagaimana Mbak Ning? Karena keuangannya ini belum Mbak Ning lihat berkelimpahan, tapi cukup ya. Belum berkelimpahan tapi cukup. Mungkin hasilnya masih sama seperti bulan kemarin, maka perlu kebijaksanaan dalam mengeluarkan uang. Tidak boleh terlalu boros. Tidak boleh terlalu boros. Harus benar-benar dipikir sebelum mengeluarkan uang. Beralih ke Rebo Kliwon. Rebo Kliwon Anda punya 6 keriting. Lalu Anda juga punya Ratu Hati, dan selanjutnya Anda punya 7 wajik. Rebo Kliwon di November Mbak Ning rasakan akan menempuh sebuah perjalanan atau sesuatu yang dijalani itu akan mengalami sebuah perkembangan. Bisa saja ini kalau jenengan sudah merencanakan sesuatu, sebuah perjalanan, entah ini wisata religi, ziarah, ibadah, atau mungkin jenengan ini sebenarnya mau pindah rumah atau pindah pekerjaan, atau bahkan juga ini pindah usaha, misalnya lokasi usaha Anda ingin berkembang lebih baik. Sepertinya di bulan November ini ada saat-saat yang tepat untuk Anda bergerak, tapi memang tidak boleh terburu-buru di sini. Tidak boleh terburu-buru. Segala pergerakan Anda, ya, entah itu pindah rumah, pindah pekerjaan, pindah kota, atau bahkan juga pindah tempat usaha, atau juga tentang perjalanan, itu mesti dipikirkan betul-betul. Tidak terlalu tidak terlalu euforia, tidak terlalu, nanti kalau seperti itu nanti jenengan jadi agak hilang kendali. Makanya harus tetap fokus di sini. Untuk teman-teman Rebo Kliwon di November diharapkan bisa fokus dengan apa yang menjadi tujuannya. Jangan sampai nanti kegodo kanan kiri. Nah, begitu loh maksudnya. Oke, secara umum. Kemudian kalau keuangannya bagaimana Mbak Ning? Keuangannya ada perubahan yang Mbak Ning lihat. Meskipun perubahannya ini tidak terlalu besar ya, tetapi ada perubahan sedikit. Meskipun tetap harus menahan diri, meskipun tetap harus berhemat, mengencangkan ikat pinggang di sana sini, ya. Sekarang kita coba beralih ke Rebo Legi. Rebo Legi di sini Anda punya 5 wajik, lalu ada kartu 2 keriting. Selanjutnya Anda juga punya kartu 2 wajik, 5 wajik, 2 keriting, 2 wajik. Rebo Legi di November, Mbak Ning merasakan di sini ada semacam pemulihan ekonomi, meskipun di sini pemulihan ekonominya tidak terlalu drastis, dalam arti mungkin beberapa waktu lalu jenengan ini sempat mengalami kesulitan finansial, sempat jatuh, ekonominya sempat drop. Nah, di bulan November, Rebo Legi ini ada perbaikan. Ya meskipun tidak drastis, karena di sini kartunya cuma ada 2 wajik. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran seimbang. Jika memang ini terjadi pada Rebo Legi yang Anda, bisa saja di bulan November itu jenengan harus membuat skala prioritas. Kalau banyak pengeluaran atau banyak hal yang
harus diselesaikan, mesti dibuat keputusannya dulu yang mana. Jadi mana yang didulukan. Kalau yang Mbak Ning lihat memang jenengan lagi bingung, kira-kira yang mana yang dibutuhkan atau yang harus diselesaikan dulu. Karena ini kok sepertinya pas-pasan begitu nggih. Tapi sebenarnya ini pemulihan, lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi perlu diikuti intuisi kira-kira yang mana dulu yang menjadi skala prioritas Rebu Legi. Itu untuk keekonomiannya. Demikian juga soal pekerjaannya atau mungkin usahanya. Kalau misalnya punya usaha beberapa waktu itu sempat kurang begitu lancar, ada yang tersendat. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait mungkin biaya operasional Anda terlalu besar. Jadi harus disesuaikan dulu. Nah, misalnya jenengan bakul mie ayam, tapi bakul mie ayam itu jenengan nggak menghandle sendiri. Misalnya jenengan ini juga ada asisten atau boso londo niku ada waitress. Nah, ini kan nggak mungkin bisa bayari orang gitu loh. Jadi harus disesuaikan antara operasionalnya, pemasukan dan pengeluarannya disesuaikan seperti itu. Beralih ke Rebo Pahing. Rebo Pahing, di sini jenengan punya kartu Jack Hati. Lalu ada 5 hati dan yang terakhir ada Jack Sekup. Kalau yang Mbak Ning rasakan untuk Anda di Rebo Pahing bulan November, soal kehidupan secara umum, Mbak Ning melihat di sini ada sesuatu yang jenengan lakukan untuk berusaha meninggalkan masa lalu. Ya, berusaha meninggalkan masa lalu itu bagaimana maksudnya Mbak Ning? Berusaha untuk tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah terjadi. Misalnya kegagalan, misalnya ketidakberhasilan, misalnya tidak bisa mencapai target. Itu sebaiknya dihindari. Tidak lagi diingat-ingat karena itu nanti akan membuat mental Anda jadi drop. Rebo Pahing di bulan November ada seseorang yang datang mungkin akan menawarkan bantuan, mungkin menawarkan pekerjaan. Nah, kalau Anda merasa bahwa ini bisa menjadi kesempatan kedua untuk Anda, monggo silahkan diambil apapun situasi dan kondisinya. Sementara kalau keuangan, Mbak Ning melihat di sini juga pada saat Anda merasa kurang begitu cukup di ekonomi, ada yang membantu. Yang Mbak Ning lihat mungkin membantunya juga tidak semua, sekedarnya, tapi ini cukup membantu situasi keuangan Anda di bulan November. Kartu berikutnya di sini ada 5 sekup. Ini adalah tentang tantangan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan konflik, berkaitan dengan persaingan. Nah, mungkin ada beberapa di antara yang kelahirannya Rebu itu bulan November akan merasa ada persaingan, baik itu persaingan usaha, persaingan dagang, atau persaingan di pekerjaan. Kita coba lihat 3 kartu. Di sini yang muncul 8 pedang, ada juga perwira pedang, perwira tongkat. Dan di sini ada kartu 7 piala. 7 piala ini menceritakan jenengan disarankan agar tidak bingung, karena sebenarnya kalau jenengan mau berusaha, mau untuk terus berjuang, masih akan ada peluang-peluang bulan November yang terbuka. Jadi mesti jenengan gunakan kreativitas, ide, dan semangat juang di sini. Jangan sampai kalah, jangan sampai mundur, dan jangan sampai ada rasa tidak percaya diri. Karena rasa tidak percaya diri ini nanti akan merugikan Anda. Makanya terus berjuang, gunakan ide-ide kreatif Anda untuk bisa membuat bulan November Anda menjadi lebih nyaman dan bahagia. Ada peluang-peluang yang terbuka, ada kesempatan yang datang. Tinggal dipilih saja dan terus berupaya. Jangan lupa berdoa. Mbak Ning rasa cukup untuk kelahiran Rebu di bulan November. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dikasih jempol ke atas, lalu di-subscribe dan ditunjuk loncengnya buat yang baru mampir. Saya Mbak Ning, matur sembah nuwun, salam rahayu.